Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah ketaatan istri kepada suaminya itu dalam segala perkara? Mohon penjelasannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala telah menjadikan para suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Sudah sepatutnya seorang pemimpin untuk ditaati. Ketika ketaatan ditinggalkan, maka hancurlah organisasi rumah tangga yang dijalankan. Oleh karena itulah, Allah dan Rasul-Nya dalam banyak dalil memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suaminya kecuali dalam perkara yang diharamkan. Meninggalkan ketaatan kepada suami merupakan dosa besar. Sebaliknya, ketaatan kepadanya diganjar dengan pahala yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktunya, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dihasankan oleh Al-Albani. Namun ketaatan kepada suami ada batasannya. Ketaatan tersebut tidak boleh dalam perkara maksiat dan perkara yang membahayakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syuaib Al-Arnaut. Maka dalam perkara maksiat, istri tidak wajib mentaati suaminya. Seperti jika suami meminta istrinya untuk melepas jilbab atau membuka aurat di depan umum, maka tidak boleh taat kepada suaminya dalam masalah ini. Demikian juga tidak wajib taat kepada suami dalam perkara yang tidak ma'ruf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud perkara yang ma'ruf adalah perkara yang dianggap baik oleh akal sehat dan syariat. Perkara yang ma'ruf didefinisikan oleh As-Sa'di rahimahullah. Al-ma'ruf artinya perbuatan kebaikan dan perbuatan ketaatan dan semua yang diketahui baiknya oleh syariat dan oleh akal sehat. Lihat kitab Tafsir As-Sa'di. Sehingga tidak wajib taat kepada suami jika diperintahkan untuk melakukan perkara yang membahayakan dan tidak sesuai dengan akal sehat. Seperti jika suami memerintahkan istrinya untuk melukai dirinya sendiri atau untuk terjun ke jurang. Ini tidak wajib ditaati karena termasuk perkara yang membahayakan. Demikian juga misalnya suami memerintahkan istrinya untuk berjalan jongkok keliling kampung atau untuk melumuri badannya dengan telur atau untuk berjoget-joget di depan rumah, maka ini semua tidak wajib ditaati. Karena ketaatan ini hanya dalam perkara yang ma'ruf. Maka kesimpulannya, wajib taat kepada suami dalam segala perkara, baik ibadah maupun muamalah, baik yang disenangi oleh istri ataupun yang tidak disenangi, kecuali dalam perkara maksiat dan perkara yang tidak ma'ruf. Wajibkah istri taat pada suami dalam perkara khilafiyah? Ketaatan istri pada suami dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah ada rinciannya. Rinciannya adalah sebagai berikut. Pertama, dalam masalah khilafiyah, istri meyakini hukumnya wajib atau sunnah, dan pelaksanaannya tidak terkait dan tidak melalaikan hak-hak suami, maka istri tidak wajib taat kepada suami. Contoh, istri ingin mengeluarkan zakat perhiasan, dengan keyakinan itu wajib. Suami berkeyakinan tidak wajib zakat atas perhiasan dan melarang istrinya bayar zakat. Dan urusan pembayaran zakat tidak terkait dengan hak suami, maka istri tidak wajib menaati suami dalam hal ini. Kedua, dalam masalah khilafiyah, istri meyakini hukumnya sunnah dan pelaksanaannya terkait dengan hak-hak suami atau bisa melalaikan hak-hak suami, maka wajib taat kepada suami jika dilarang. Contoh, istri ingin puasa sunnah namun dilarang oleh suami, maka istri wajib taat kepada suami karena pelaksanaan puasa terkait dengan hak-hak suami. Ketiga, dalam masalah khilafiyah, istri meyakini hukumnya mubah, boleh, maka istri wajib taat kepada suami. Contoh, istri berkeyakinan boleh membuka wajah, tidak wajib pakai cadar.
maka istri wajib taat kepada suami jika diperintahkan memakai cadar. Keempat, dalam masalah khilafiyah, istri meyakini wajib atau haram atau bid'ah, maka istri tidak boleh taat kepada suami jika suami berbeda pendapat. Contoh, istri meyakini wajib menutup wajah di depan non-mahram, sedangkan suami meyakini boleh membuka wajah. Maka istri tidak boleh taat ketika diperintahkan untuk membuka wajah di depan non-mahram. Hendaknya suami lebih diprioritaskan dibanding orang-orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, andaikan dibolehkan bagi seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa suami memiliki hak paling besar bagi seorang istri setelah Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadis lain, ketika ada sahabiyah mengeluhkan suaminya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru bersabda, yang artinya, hendaknya engkau perhatikan bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu, karena ia adalah surgamu dan nerakamu. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan dihasankan Al-Albani. Bahkan hak suami lebih besar daripada hak orang tua bagi sang istri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, firman Allah Ta'ala yang artinya, sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ini menunjukkan bahwa wajib bagi istri untuk taat kepada suaminya secara mutlak, taat untuk memberikan pelayanan kepada suami, untuk safar bersama suami, untuk tinggal bersama suami, dan perkara-perkara lainnya. Sebagaimana juga ditunjukkan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada suaminya itu sebagaimana taatnya ia kepada kedua orang tuanya. Karena semua bentuk ketaatan kepada kedua orang tuanya kini telah berpindah kepada suaminya. Lihat Majmu' Al-Fatawa. Demikian, semoga Allah Ta'ala memberi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.